Light Yagami adalah tokoh utama dalam anime Death Note, seorang siswa SMA yang dikenal sangat jenius dan selalu berada di puncak kelas. Ceritanya dimulai ketika Light menemukan sebuah buku misterius bernama Death Note. Buku ini bukan buku biasa, siapapun yang namanya ditulis di dalamnya akan mati. Awalnya Light merasa ini hanya lelucon, tapi setelah mencobanya, ia sadar buku ini benar-benar nyata. Dari sinilah semuanya berubah. Light mulai menggunakan Death Note untuk membunuh para penjahat dan menciptakan dunia yang bersih dari kejahatan. Ia percaya dirinya adalah satu-satunya yang pantas menjadi Tuhan di dunia baru itu dan mulai dikenal dengan nama samaran Kira. Namun, semakin lama, tindakan Light makin kejam dan manipulatif. Ia rela melakukan apa saja, termasuk mengorbankan orang lain, demi mempertahankan visinya tentang keadilan. Anime Death Note sendiri adalah adaptasi dari manga karya Tsugumi Ohba sebagai penulis dan Takeshi Obata sebagai ilustrator. Adaptasi animenya diproduksi oleh studio Madhouse dan pertama kali tayang pada tahun 2006. Cerita ini bukan cuma soal aksi dan misteri, tapi juga penuh konflik psikologis antara Light dan para tokoh yang berusaha menghentikannya. Itulah yang membuat Death Note begitu ikonik dan dikenang sampai sekarang. Sebelum menemukan Death Note, Light Yagami sudah dikenal sebagai siswa yang sangat jenius dan terpintar. Bahkan diakui sebagai salah satu siswa tercerdas di Jepang. Dengan nilai akademis yang tinggi, kecerdasannya bukan hanya soal menghafal, tetapi mencakup kemampuan analitis yang luar biasa untuk mengidentifikasi pola, membuat koneksi yang tak terpikirkan, dan menjadi ahli strategi dalam memecahkan masalah kompleks. Fondasi kecerdasan ini dibangun melalui latihan mental dan kebiasaan berpikir kritis selama bertahun-tahun. Selain kecerdasan, disiplin adalah kunci utama kesuksesan Light. Ia memiliki jadwal yang ketat dan rutinitas terstruktur yang membuatnya memanfaatkan waktu dengan presisi dan mempertahankan performa optimal. Pendekatannya terhadap pendidikan sangat aktif. Ia gemar berdiskusi, bertanya menantang, dan tidak cepat puas. Light juga memiliki kemampuan memperhatikan detail yang tajam, yang dikombinasikan dengan pola pikir analitisnya, memungkinkannya melihat gambaran besar dan memprediksi langkah musuh, membuatnya selalu beberapa langkah di depan. Untuk membangun kecerdasan analitis seperti Light di dunia nyata, biasakan belajar aktif dengan mengajukan pertanyaan kritis, berdiskusi, dan membaca buku yang menantang logika. Ini melatih kemampuan melihat pola dan menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah kompleks. Disiplin Light bisa ditiru dengan membuat jadwal harian terstruktur dan konsisten. Ketelitian dilatih dengan memperhatikan detail kecil, mencatat observasi, dan rutin merefleksikan keputusan, sehingga bisa menangkap peluang dan menghindari kesalahan. Dengan menggabungkan kecerdasan, disiplin, dan ketelitian, kita bisa selalu selangkah lebih maju seperti Light, namun tentu saja dengan tujuan positif. Sebelum menemukan Death Note dan menjadi Kira, Light Yagami adalah seorang siswa jenius yang merasa kebosanan mendalam dan kekosongan eksistensial meskipun memiliki kehidupan yang tampak sempurna dan prestasi akademik yang gemilang. Kebosanan ini berakar pada ketidakpuasan fundamental terhadap kondisi dunia yang ia amati, yang dipenuhi dengan ketidakadilan, kejahatan, dan korupsi yang tak kunjung berakhir. Menggunakan kemampuan observasinya yang tajam, Light tidak hanya melihat kejahatan tersembunyi, tetapi juga menganalisis akar masalah sistemik serta frustrasi terhadap sistem peradilan yang lambat dan tidak efektif. Dari pengamatan kritis inilah, ia mulai mengembangkan visinya tentang dunia yang ideal, sebuah dunia tanpa kejahatan. Visi ini bukan sekadar impian, tetapi menjadi obsesi mendalam untuk menciptakan tatanan dunia baru yang adil dengan menghapuskan kriminal. Transformasi dari kebosanan menjadi misi hidup terjadi ketika Light menyadari kecerdasan dan kemampuannya dapat mewujudkan perubahan ini, memberikan makna baru pada hidup dan ambisinya. Ia memiliki keyakinan absolut bahwa dirinya adalah orang yang tepat untuk mewujudkan visi ini, yang kemudian berkembang menjadi obsesi untuk menciptakan utopia di mana ia berperan sebagai dewa moral. Untuk meneladani konsep menemukan visi ini di dunia nyata, kita bisa mengakui ketidakpuasan terhadap kondisi sekitar sebagai dorongan untuk mengamati dunia secara kritis dan mengidentifikasi permasalahan. Kemudian, bentuk visi yang kuat dan konkret tentang dunia seperti apa yang ingin kita ciptakan. Gunakan kelebihan personal, seperti kecerdasan, kreativitas, dan lain-lain, untuk merancang langkah nyata mewujudkan perubahan.
Penting untuk diingat, di dunia nyata, ini berarti menjadi agen perubahan yang memiliki visi dan dampak positif, sambil tetap menjaga etika dan kesadaran, bukan mengambil alih moralitas secara absolut seperti Light. Di balik tindakan Kira, Light Yagami memiliki sistem filosofi yang kompleks. Ia percaya bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai melalui tindakan yang tegas dan tanpa kompromi. Melihat sistem hukum konvensional terlalu lemah, baginya ada garis tegas antara benar dan salah, dan keadilan tidak bisa menunggu proses yang bertele-tele atau memberi kesempatan kedua bagi penjahat. Filosofi ini membebaskannya dari beban moral konvensional, karena ia melihat dirinya sebagai agen keadilan yang beroperasi di atas sistem moral biasa. Kerangka utama pengambilan keputusannya adalah moralitas utilitarian, yaitu tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam misinya, membunuh penjahat dianggap membenarkan diri karena menyelamatkan jutaan orang tak bersalah, menjadikannya kewajiban moral baginya. Light mengembangkan hierarki moral, di mana hasil akhir adalah ukuran kebenaran, membenarkan segala cara demi tujuan dunia tanpa kejahatan. Yang berbahaya adalah keyakinannya bahwa dialah satu-satunya yang memiliki perspektif objektif untuk menentukan benar dan salah, memposisikan diri sebagai hakim moral dan penyelamat, bukan pembunuh. Filosofinya berevolusi untuk membenarkan tindakan ekstrem, termasuk membunuh siapa saja yang menghalangi, menganggap mereka bentuk kejahatan tersendiri. Untuk meneladani aspek ini di dunia nyata, kita bisa mengambil pelajaran dari cara berpikir kritis dan keberanian mengambil keputusan Light, namun tentu saja tanpa tindakan ekstremnya. Ini berarti tidak membiarkan ketidakadilan terjadi di sekitar kita dan berani bersuara. Penerapan filosofi utilitarian Light di dunia nyata bisa berupa memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Namun, berbeda dengan Light, penting untuk menjaga nilai kemanusiaan dan menyadari bahwa tidak semua tujuan membenarkan segala cara. Kita harus menjadi agen perubahan yang berpikir jauh ke depan, berani bertindak, dan mempertimbangkan dampak keputusan pada orang lain, bukan menjadi penguasa moral absolut. Salah satu kekuatan terbesar Light Yagami adalah kemampuannya yang luar biasa dalam memanipulasi orang-orang di sekelilingnya. Ia memahami bahwa untuk mencapai tujuan besar seperti menciptakan dunia tanpa kejahatan, ia tidak bisa bekerja sendirian, melainkan harus mampu menggerakkan dan mengendalikan persepsi orang lain. Kemampuan manipulasi ini lahir dari pengamatan mendalam terhadap psikologi manusia, menggunakan kemampuan observasi dan analitisnya. Teknik Light dimulai dengan menyembunyikan niat sebenarnya di balik topeng yang ramah dan bijaksana. Ia mahir menciptakan persona yang menarik dan dapat dipercaya, menggunakan kecerdasan dan karismanya untuk membangun kepercayaan sehingga orang lain terbuka dan memberikan informasi yang ia butuhkan. Light juga menguasai manipulasi emosional, berpura-pura peduli dan empati, serta mampu membaca emosi orang lain untuk memberikan respons yang tepat. Ia pun memahami kekuatan media dan persepsi publik dalam membentuk opini, secara strategis menciptakan narasi tentang Kira sebagai pahlawan untuk memanfaatkan frustrasi masyarakat dan memperoleh dukungan serta legitimasi moral. Untuk meneladani manipulasi ini secara positif di dunia nyata, fokuslah pada cara berinteraksi dan membangun citra diri. Pelajari cara bersikap ramah, terlihat cerdas, dan membangun kepercayaan. Caranya bisa dengan menjadi orang yang perhatian dan mendengarkan orang lain dengan tulus. Kemampuan ini akan membuat kamu menjadi sosok yang dipercaya, memungkinkan kamu memimpin atau mempengaruhi dengan ide-ide positif tanpa harus memaksa. Manfaatkan media sosial untuk membangun citra positif. Intinya, tujuan ini bukan untuk manipulasi jahat, melainkan untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, mampu membuat perubahan positif, dan memimpin tanpa dominasi, tetap menjaga nilai dan tanggung jawab. Ini adalah cara menjadi keren dalam diam, kuat secara sosial namun tetap berintegritas. Dalam menghadapi lawannya, Light Yagami menerapkan prinsip strategis yang cerdas. Alih-alih menghindari atau menyerang langsung, ia justru berusaha mendekatkan diri dan bahkan bekerja sama. Ini adalah taktik brilian yang memungkinkannya mengumpulkan informasi, memahami pola pikir musuh, dan mengalahkan mereka dari dalam. Contoh paling jelas adalah ketika berhadapan dengan L. Light aktif mencari cara untuk terlibat dalam investigasi yang menargetkan dirinya. Kemampuan infiltrasi dan penyamaran identitas Light nyaris sempurna, tidak hanya fisik tetapi juga psikologis, sebuah manifestasi dari kemampuan analitisnya. Ia mampu memisahkan diri secara mental untuk sepenuhnya berperan sebagai anggota tim yang berdedikasi.
Light juga unggul dalam psychological warfare, memahami bahwa pertarungan mental lebih penting. Ia terlibat dalam permainan pikiran kompleks dengan L, mencoba mengendalikan narasi dan membuat L meragukan instingnya. Light memiliki kemampuan luar biasa mengubah situasi merugikan menjadi keuntungan. Ketika dicurigai L, ia justru menggunakannya untuk mendekat, bahkan secara sukarela menyarankan dikurung. Ia melihat peluang dalam krisis dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Strategi jangka panjangnya menunjukkan kesabaran dan perencanaan luar biasa, rela menunggu dan melibatkan banyak pemain serta tipuan berlapis menghadapi Nier dan Melo. Ia merencanakan beberapa tahap ke depan dan menggunakan ego serta pride musuh sebagai senjata, membuat mereka merasa memimpin padahal ia mengendalikan dari balik layar. Untuk meneladani aspek ini di dunia nyata, kita bisa menerapkan prinsip mendekati dan memahami lawan atau pesaing secara langsung. Dalam bisnis atau pekerjaan, membangun hubungan baik dengan pesaing bisa membantu mengumpulkan informasi dan menemukan celah strategis. Kemampuan mengelola emosi dan tetap tenang di bawah tekanan sangat berguna untuk menjaga kredibilitas dan fokus. Terakhir, memanfaatkan sifat ego dan kebanggaan lawan dengan bijak bisa menjadi taktik efektif dalam negosiasi. Intinya, ini mengajarkan pentingnya kesabaran, perencanaan matang, dan kecerdasan psikologis dalam menghadapi persaingan, penerapan strategi, tanpa meniru cara manipulatif Light. Untuk mewujudkan visinya yang ekstrem, Light Yagami menunjukkan komitmen yang luar biasa, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan yang sangat besar. Ia mampu mengatasi keterikatan emosional demi tujuan yang lebih besar. Terlihat jelas ketika ia rela mengorbankan orang-orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri. Ia menunjukkan tidak ada hubungan personal yang sakral di hadapan visi besarnya. Dalam mengelola hubungan, Light melihatnya sebagai aset strategis, bukan genuine. Ia memiliki kemampuan manipulasi yang luar biasa, berpura-pura dalam hubungan, seperti dengan Misa Amane, bahkan mengancamnya, dan menggunakan identitas palsu serta kepercayaan orang lain. Setiap interaksi diperhitungkan untuk keuntungan maksimal. Kesiapan mental Light untuk menghadapi konsekuensi ekstrem sangat tinggi, tercermin dalam keputusannya untuk dikurung, dan sengaja membuat dirinya lupa ingatan demi strategi. Ia menyadari bahwa mencapai tujuan besar berarti harus siap menghadapi segala risiko, termasuk kehilangan segalanya. Kegigihannya patut ditiru karena ia tidak akan mundur. Light memahami bahwa visi besar membutuhkan pengorbanan besar, dan ia memiliki mental yang cukup kuat untuk menanggung beban tersebut. Untuk meneladani sikap pengorbanan dan komitmen total ini di dunia nyata, fokuslah pada tujuan besar yang Anda miliki. Kadang Anda harus rela melepas kenyamanan atau kebiasaan yang menghambat perkembangan. Namun, berbeda dengan Light, Anda harus menjaga kejujuran dan saling menghargai orang lain. Penting juga untuk siap mental menghadapi tantangan atau kegagalan dan tidak gampang menyerah. Dengan semangat dan mental yang kuat, Anda bisa mencapai impian tanpa kehilangan sisi baik dan jati diri Anda. Berbeda dengan Light yang ambisi tanpa batasnya membawanya pada kehancuran. Menjadi seperti Light Yagami berarti menggabungkan kecerdasan analitis tingkat tinggi, disiplin pribadi yang kuat, dan visi hidup yang tajam. Light menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perubahan besar, seseorang harus berpikir strategis, memiliki keteguhan prinsip, serta mampu mempengaruhi persepsi publik dengan narasi yang cermat. Ia juga mengajarkan pentingnya menyembunyikan niat di balik citra luar yang sempurna, serta membangun sistem kekuasaan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Namun, kisahnya juga menjadi pengingat bahwa ambisi tanpa batas dan keyakinan absolut atas moralitas diri sendiri dapat membawa seseorang ke arah kehancuran. Maka, jika ingin menjadi Light Yagami di dunia nyata, jadilah pribadi yang cerdas, visioner, dan berani, namun tetap sadar akan batas moral dan nilai kemanusiaan.